Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Stefani dari kelompok 9 akan membahas tentang pariwisata di masa pandemik. Perkembangan pariwisata pada masa pandemik. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, dan pengusaha. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling penting bagi perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, kontributor sektor pariwisata terhadap PDB pada tahun 2019 sebesar 4,80% atau meningkat 0,30% dari tahun sebelumnya. Dengan terjadinya pandemi COVID-19 semenjak awal tahun 2020 ini sangat mempengaruhi rantaian pasok pariwisata di dalam negeri. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terkena dampak COVID-19. Ditambah lagi dengan langkah pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah membuat aktivitas pariwisata menjadi lumpuh. Pemerintah telah melakukan 3 tahap dalam peningkatan penanganan COVID-19, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Catatan penting BKPN serta alternatif solusi atas permasalahan di sektor pariwisata khususnya dalam masa pandemik COVID-19. Di antaranya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mempromosikan penerapan protokol kesehatan. Yang ketiga, pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam menjaga kelangsungan pelaku bisnis pariwisata. Yang keempat, selain penerapan protokol kesehatan oleh pelaku usaha pemerintah pusat perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam membuat panduan penerapan berpariwisata sehat yang meliputi kegiatan wisata bagi dua konsumen. Yang kelima, pemerintah daerah melakukan edukasi kepada konsumen agar menggunakan barang dan atau jasa yang telah memiliki protokol kesehatan. Yang keenam, pemerintah harus memastikan bahwa konsumen mendapat informasi yang jelas terkait zona daerah yang aman, hotel, atau tempat wisata mana yang sudah memiliki CHSE. Yang ketujuh, mendorong pelaku usaha untuk melakukan awareness wisatawan melalui pemanfaatan ekonomi digital. Sekian dari saya, akan dilanjut oleh Nintri Junia. Kepada Nintri Junia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nintri Junia. Saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu jenis-jenis pariwisata yang bisa dilaksanakan pada masa pandemi. Nah, pada masa pandemi ini banyak sekali pariwisata yang ditutup, yang tidak bisa dilaksanakan kegiatan kepariwisataan. Nah, untuk itu ada beberapa jenis pariwisata yang bisa dilaksanakan dalam masa pandemi. Di antaranya yaitu pariwisata minat khusus. Pariwisata minat khusus adalah suatu kegiatan pariwisata yang dilaksanakan oleh para wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat atau objek kegiatan dari suatu tempat wisata. Adapun contoh-contoh dari pariwisata minat khusus diantaranya yaitu wisata budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner,
wisata spa, wisata alam dan ekowisata, serta wisata rekreasi dan olahraga. Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 yaitu Doni Munardo mengatakan bahwa ada beberapa kawasan pariwisata alam dan pariwisata non kawasan alam konservasi yang dibuka pada saat COVID-19 ini, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu kawasan wisata bahari, yang kedua kawasan konservasi perairan, yang ketiga yaitu kawasan wisata petualangan, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya Suaka Marga Satwa, geopark, kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan wisata alam yang dikelola oleh masyarakat. Nah, itulah materi dari jenis-jenis pariwisata yang bisa dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Saya Nintri Junia mengucapkan kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.